Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat mahasiswa dari Sabang sampai Merauke? Saya doakan semoga saudara sehat dan selalu diberikan kekuatan dalam menjalani lika-liku perkuliahan ini. Pada kali ini, pada mata kuliah Agama 4, kita akan membahas tentang kesejahteraan umat. Sahabat-sahabat mahasiswa, menurut ajaran Islam, semua kegiatan manusia termasuk kegiatan sosial dan kegiatan ekonomi haruslah berlandaskan kepada tauhid atau keesaan Allah. Dengan demikian, realitas dan dari adanya hak milik mutlak tidak dapat diterima dalam Islam, melainkan hanya milik Allah saja. Sedangkan manusia hanyalah memiliki hak milik nisbi atau relatif. Pernyataan dan batas-batas hak milik dalam Islam sesuai dengan sistem keadilan hak-hak semua pihak yang terlibat di dalamnya. Islam mempunyai dua prinsip utama, yakni yang pertama, tidak seorang pun yang berhak mengeksploitasi orang lain. Dan yang kedua, tidak ada sekelompok orang pun boleh memisahkan diri dari orang lain dengan tujuan untuk membatasi kegiatan sosial ekonomi di kalangan mereka saja. Sahabat-sahabat semua, dalam komitmen Islam yang khas dan mendalam terhadap persaudaraan, keadilan ekonomi dan sosial. Akan tetapi konsep Islam dalam distribusi pendapatan dan kekayaan serta konsepsinya tentang keadilan sosial tidaklah menuntut bahwa semua orang harus mendapat upah yang sama tanpa memandang kontribusinya kepada masyarakat. Islam sangat mentoleransi ketidaksamaan pendapatan sampai tingkat tertentu. Karena setiap orang tidaklah sama sifat, sama kemampuan, dan sama pelayanannya dalam masyarakat. Dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 71 disebutkan bahwa dan Allah melebihkan sebagian kamu dari sebagian yang lain dalam hal rezeki. Tetapi orang-orang yang dilebihkan rezekinya itu tidak mau memberikan rezeki mereka kepada budak-budak yang mereka miliki, agar mereka sama merasakan rezeki itu. Maka mengapa mereka mengingkari nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dalam ukuran tauhid, seseorang boleh menikmati penghasilannya sesuai dengan kebutuhannya. Kelebihan penghasilan atau kekayaannya harus dibelanjakan sebagai sedekah karena Allah. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 114, tidaklah ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh memberi sedekah atau berbuat ma'ruf atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Dan barang siapa yang berbuat demikian karena mencari keredaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kelak kami memberi kepadanya pahala yang besar. Dalam ajaran Islam, ada dua dimensi utama hubungan yang harus kita pelihara, yaitu hubungan manusia dengan Allah dan hubungan manusia sesama manusia dalam masyarakat. Dengan melaksanakan kedua hubungan itu dengan baik, maka kehidupan manusia akan sejahtera baik di dunia maupun
di akhirat kelak. Nah, sahabat-sahabat semua, dalam kesejahteraan umat, dalam Islam dikenal dengan zakat ya. Nah, kita akan coba membahas apa sebenarnya hubungan zakat terhadap kesejahteraan umat. Nah, sahabat-sahabat semua, zakat dibebankan atas harta yang telah mencapai nisab dan haul kepada orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu. Zakat juga berarti kebersihan. Setiap pemeluk Islam yang mempunyai harta cukup menurut ketentuan, yaitu nisabnya, wajiblah mengeluarkan zakat atas hartanya. Dari sudut bahasa, kata zakat dari kata zaka yang berarti berkah, tumbuh, bersih, dan baik. Sedangkan menurut istilah fikih, zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk diserahkan kepada orang yang berhak menerimanya. Orang yang wajib zakat disebut dengan muzakki, sedangkan orang yang berhak menerima zakat disebut dengan mustahik. Zakat merupakan pengikat solidaritas dalam masyarakat dan mendidik jiwa untuk mengalahkan kelemahan dan mempraktikkan pengorbanan diri serta kemurahan hati. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 110, dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat, dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan. Adapun harta-harta yang wajib dizakati yaitu zakat harta yang berharga, hasil pertanian, binatang ternak, harta perdagangan, dan harta galian. Sedangkan orang-orang yang berhak menerima zakat adalah fakir, miskin, amil, mu'alaf, riqab, gharib, fisabilillah, dan ibnu sabil. Sahabat-sahabat semua, sejak agama Islam memasuki Indonesia ini, zakat, infak, sedekah merupakan sumber-sumber dana untuk pengembangan ajaran Islam. Pada waktu itu Belanda khawatir dana tersebut akan digunakan untuk melawan mereka jika masalah zakat tidak diatur. Pada tanggal 4 Agustus 1938, pemerintah Belanda mengeluarkan kebijakan pemerintah untuk mengawasi pelaksanaan zakat dan fitrah yang dilakukan oleh penghulu atau naib. Untuk melemahkan kekuatan rakyat yang bersumber dari zakat, pemerintah Belanda melarang semua pegawai dan priai pribumi ikut serta membantu pelaksanaan zakat. Hal itu memberikan dampak yang sangat negatif bagi pelaksanaan zakat di kalangan umat Islam. Hal inilah yang nampaknya diinginkan oleh pemerintah Belanda. Namun setelah Indonesia merdeka, di Aceh itu yang merupakan satu-satunya badan resmi yang mengurus masalah zakat, pada masa Orde Baru barulah perhatian pemerintah terfokus pada masalah zakat yang berawal dari anjuran Presiden Soeharto untuk melaksanakan zakat secara efektif dan efisien serta mengembangkan dengan cara-cara yang lebih luas dengan pengarahan yang lebih tepat. Anjuran Presiden inilah yang mendorong dibentuknya Badan Amil Zakat di berbagai provinsi. Sahabat-sahabat semua,
Sehubungan pengelolaan zakat yang kurang optimal, sebagian masyarakat yang tergerak hatinya untuk memikirkan pengelolaan zakat secara produktif. Pada tahun 1990-an, beberapa perusahaan dan masyarakat membentuk Baitul Mal atau lembaga yang bertugas mengelola zakat, infak, dan sedekah dari karyawan perusahaan yang bersangkutan dan masyarakat. Sementara pemerintah juga membentuk Badan Amil Zakat Nasional. Dalam pengelolaan zakat diperlukan beberapa prinsip. Yang pertama itu adalah pengelolaan harus berlandaskan kepada Al-Quran dan hadis. Kemudian pelaksanaannya yang terbuka atau transparan. Kemudian menggunakan manajemen dan administrasi yang tepat. Kemudian badan atau lembaga amil zakat harus mengelola zakat dengan sebaik-baiknya. Dan amil harus berpegang teguh pada tujuan pengelolaan zakat, yaitu dengan mengangkat harkat martabat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan dan penderitaan. Kemudian membantu pemecahan masalah yang dihadapi oleh para mustahik, menjembatani antara yang kaya dan yang miskin dalam suatu masyarakat, kemudian meningkatkan syiar Islam, mengangkat harkat dan martabat bangsa dan negara, serta mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial dalam masyarakat. Zakat memiliki hikmah yang sangat besar. Bagi muzaki, zakat berarti mendidik jiwa manusia untuk suka berkorban dan membersihkan jiwa dari sifat kikir, sombong, dan angkuh yang biasanya menyertai pemilikan harta yang banyak dan berlebihan. Bagi seorang mustahik, zakat memberikan harapan akan adanya perubahan nasib dan sekaligus menghilangkan sifat iri, dengki, dan sauzon terhadap orang-orang kaya, sehingga jurang pemisah antara si kaya dan si miskin dapat dihilangkan. Bagi masyarakat muslim, melalui zakat akan terdapat pemerataan pendapatan dan pemilikan harta di kalangan umat Islam. Sahabat-sahabat semua, sedangkan wakaf di satu sisi berfungsi sebagai ibadah kepada Allah, sedangkan di sisi lain wakaf juga berfungsi sebagai kegiatan sosial. Dalam fungsinya sebagai ibadah, ia diharapkan akan menjadi bekal bagi si wakif di kemudian hari. Sedangkan dalam fungsi sosialnya, wakaf merupakan aset umat bernilai dalam pembangunan umat. Istilah wakaf berasal dari waqf, artinya menahan. Sedangkan menurut istilah, wakaf ialah memberikan sesuatu barang guna dijadikan manfaat untuk kepentingan, disahkan syarak, serta tetap bentuknya dan boleh dipergunakan atau diambil manfaatnya oleh orang yang ditentukan. Sahabat-sahabat mahasiswa, wakaf itu mempunyai rukun dan syarat. Rukun wakaf itu yang pertama adalah yang berwakaf. Syaratnya berhak berbuat kebaikan dan kehendak sendiri. Yang kedua, sesuatu yang diwakafkan. Syaratnya kekal dan milik sendiri. Kemudian tempat berwakaf yang menerima hasil dari wakaf. Kemudian lapas wakaf. Kemudian syarat dari wakaf itu adalah ta'bid, yaitu untuk selama-lamanya atau tidak terbatas waktunya. Kemudian tanjis, yaitu diberikan waktu ijab kabul. Kemudian income tamlik, yaitu dapat diserahkan waktu itu juga. Sedangkan hukum wakaf tidak dapat
dalam pemberian wakaf tidak dapat ditarik kembali sesudah diwakafkan. Dan pemberian harta wakaf yang ikhlas karena Allah akan mendapatkan ganjaran terus-menerus selagi benda itu dimanfaatkan oleh umum. Baiklah sahabat-sahabat semua, sahabat-sahabat anak parit dari Sabang sampai Merauke, demikianlah pemaparan singkat ini tentang kesejahteraan umat Islam. Semoga konten ini mampu membuka cakrawala berpikir sahabat-sahabat mahasiswa untuk memahami dan mempelajari lebih mendalam lagi tentang kesejahteraan umat, khususnya umat Islam. Saya Ejus Indrawan selaku dosen pengampu pada mata kuliah Agama 4 di Universitas Islam Indragiri Tembilahan. Mohon maaf jika ada kesalahan dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.